daring telah lama menjadi penyakit masyarakat yang mengkhawatirkan. Ironisnya, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital malah melindungi para bandar judi daring. Presiden Prabowo Subianto geram saat mengetahui 11 pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital jadi tersangka karena melindungi ribuan situs. Di video ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang semakin banyak dibicarakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, judi online. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Fenomena ini timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti kemudahan akses, iming-iming hadiah permainan, hingga faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia, bahkan meningkat hingga 300%. Pertama-tama, mari kita lihat dari segi aksesibilitas dan kemudahan. Ya, aksesibilitas dan kemudahan adalah salah satu alasan bagaimana judi online menyebar dengan cepat dan meracuni orang-orang. Dengan hanya bermodalkan perangkat yang terhubung ke jaringan internet, siapapun bisa berjudi kapan saja dan di mana saja. Hal ini mengakibatkan perbuatan ini jauh lebih mudah dijangkau oleh siapa saja dibandingkan dengan judi konvensional. Yang selanjutnya ada faktor anonimitas dan privasi. Judi online memberikan tingkat anonimitas yang tinggi, yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi rasa malu serta timbulnya stigma sosial. Banyak orang merasa lebih nyaman berjudi secara online karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan orang lain. Tidak hanya itu, daya tarik permainan serta iming-iming hadiah yang fantastis dan secara instan kerap kali membawa orang-orang terjerat dalam pusaran satu ini. Situs-situs ini dirancang dengan grafis yang memukau, bonus menarik, dan elemen-elemen gamifikasi menjadikannya pengalaman bermain menjadi sangat adiktif. Platform judi online sudah dirancang sedemikian rupa agar pemain terus bermain. Selain itu, ada juga pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya juga cukup memiliki peran yang penting. Di lingkungan di mana perjudian dianggap biasa, individu mungkin merasa terdorong untuk ikut serta. Ketika banyak orang di sekitar kita berjudi, kita cenderung mengikuti jejak mereka. Dan masalah psikologis juga menjadi faktor. Dari banyaknya individu yang menggunakan judi online sebagai pelarian dari masalah-masalah emosional mereka seperti kecemasan atau depresi, harapan untuk menang seringkali mendorong mereka untuk terus berjudi, meskipun mengalami kerugian. Akan tetapi, kita juga perlu mempertimbangkan faktor regulasi. Di banyak negara, regulasi terhadap perjudian online masih lemah, yang memungkinkan operator untuk mengeksploitasi pengguna tanpa adanya perlindungan yang memadai, serta kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Himpitan ekonomi suatu kelompok akan menjadikan kondisi di mana banyak orang mencari solusi cepat dan instan melalui perjudian ini. Seolah gelap mata, mereka melihat judi online sebagai peluang dan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan modal minimal. Krisis ekonomi, minimnya kesadaran masyarakat, serta ketidakhadiran peran pemerintah dapat memicu perilaku impulsif masyarakat yang kebingungan dan berujung terjerat ke dalam perjudian online. Terakhir, ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa judi online bukanlah sebuah solusi. Dengan kesadaran yang meningkat, kita dapat menghindari dampak serta risiko yang ditimbulkan oleh adanya judi online ini. Sekian.